Allah yansuru ala hadil ummah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada umat ini bidhaifiha. Yang pertama itu adalah disebabkan adanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin di antara kalian. Ya. Jadi orang miskin ini bukan untuk diberantas. Justru dengan sebab adanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin inilah menjadi sebab datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa da'watihim, karena sebab doa-doa kalian, wa salatihim, dengan sebab salat kalian, ibadah kalian, wa ikhlasihim, dan kemudian disebabkan adanya orang-orang yang ikhlas di antara kalian semua. Ya. Makanya para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang ikhlas itu adalah amal yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita bahas dalam 40 menit ke depan dalam pengajian membahas kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa qala Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah. Wa qala ta'ala, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma'nahu walakin yanaluhu an-niyyah. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Bu, kenal dengan Ibnu Abbas, Bu? Kenal, Bu? Kalau ketua Limpul kenal enggak? Kenal semua. Ya. Sayyidina Ibnu Abbas ini adalah sepupunya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak daripada paman Nabi yang bernama Abbas, tapi usianya berbeda jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Ibnu Abbas inilah yang didoakan Nabi, disebutkan dalam doa Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas dan kemudian wa 'allimhu ta'wil, berikan pengetahuan takwil dalam Quran kepadanya. Sehingga Sayyidina Ibnu Abbas ini adalah mufassirin yang pertama kali di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dengan sebab keberkahan doa Nabi. Ya. Nah, kata beliau di sini, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma'nahu walakin yanaluhu an-niyyah. Yang dimaksudkan dengan walakin yanaluhu pada surah Al-Hajj ini adalah niat. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja kurban ini. Ya. Allah sebutkan dalam Quran dalam surat Al-Hajj, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging yang kalian sembelih, karena dagingnya dimakan. Wala dima'uha, kemudian darah-darah yang ditumpahkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan daripada orang yang berkurban. Makanya kalau seandainya ada orang yang sudah memberikan amanah hewan kurban kepada panitia kurban, pada saat Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, datang kepada panitia kurban, kemudian ngasih pesan sama panitia kurban, Bang, nanti kalau disembelih nanti Bang, pahanya sama aku Bang ya. Nanti kalau disembelih ininya sama aku, ininya sama aku. Bahkan kemarin saya ada dengar Ustadz ada yang mau berkurban datang ke masjid, ngomong sama panitia kurban, nanti kalau seandainya hewan kurban ini disembelih, saya minta yang sepertiga itu daging khasnya semua. Ya. Kalau saya yang jadi panitia kurban, saya bilang, kau ambil hewan kurbanmu, sembelih sendiri, bagikan sendiri.
Ketika dia sudah memberikan amanah kepada panitia kurban, maknanya dia sudah mempercayai kepada panitia kurban untuk mengalokasikan hewan kurban tersebut. Tapi dengan syarat panitia kurbannya juga harus jujur. Jangan belum lagi dibagikan tulang sudah hilang. Ya. Sampai begitu mau dibagikan tanya-tanya, ini kambingnya ada 10, telurnya kok tinggal 5, kemana telurnya yang 5 lagi nih? Nah, rupanya yang bermain panitia kurban. Diberikan amanah kepada panitia, panitianya juga harus amanah. Ya. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di sini, maknahu walakin yanaluhu, yang dimaksudkan dengan yanaluhu di sini adalah an-niyah, niat seseorang dalam beramal. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit dalam masalah niat. Apa itu? Apa sebenarnya niat sih? Niat yang membedakan segala aktivitas seorang hamba itu, yang memperjelas apakah itu kebiasaan atau ibadah. Misal saya bilang, mandi Bu, mandi junub dengan mandi biasa itu sama-sama mandi tidak? Sama-sama mandi tidak? Yang membedakannya yang mana? Yang membedakan niat. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mandi junub tanpa adanya niat, kemudian setelah itu tidak berniat untuk meratakan air, maka mandi junubnya tidak sah. Ustaz, saya nih Ustaz, di rumah saya, di belakang rumah saya ada sungai. Jadi gimana Ustaz kalau seandainya saya mandi junub, masuk ke dalam sungai itu, tenggelam sebentar, kemudian setelah itu naik lagi, kira-kira sah enggak mandi junubnya? Sah enggak? Tergantung niatnya. Karena niat itulah yang memperjelas segala aktivitas kita, apakah itu aktivitas yang bukan ibadah atau aktivitas itu yang berhubungan dengan ibadah. Ya. Makanya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam terminologi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Bajuri halaman yang ke-145, beliau mengatakan niat adalah menyengaja sesuatu perbuatan yang dimaksud. Ya. Niat adalah menyengaja melaksanakan satu hal perbuatan yang dimaksud. Jika dinisbatkan pada wudu, wudu ini kapan kita bermula niat? Kapan Bu? Ketika membasuh wajah, maka disitulah niat, karena dia termasuk rukun dalam wudu. Idza qumtum ila shalah, kalau seandainya kalian mau berwudu, di situ sudah memasang niat mau berwudu. Faksilu wujuhakum, maka kemudian setelah itu faksilu menggunakan kata-kata gosala. Bu, pernah enggak dikirimi ada video orang lagi umroh kemudian wudhu pakai kispray? Pernah? Sekarang saya tanya, sah enggak wudhunya? Sah enggak wudhunya? Tidak sah. Ya. Karena Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat faksilu wujuhakum, kemudian setelah itu Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aidikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, masaha mengusap itu hanya ketika wajah saja. Wudu itu bukan mengusap, tapi mengalirkan air. Ya. Kalau disemprot-semprot begini, kemudian setelah itu ketika dia membasuhnya, lepas tangannya, maka airnya sudah mustamal. Ya. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka niat dalam berwudu ini kapan berniatnya? Ketika akan membasuh wajah, maka disitulah berniat. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya wudu
niat itu ketika membasuh wajah. Kalau sholat, kapan kita mulai memasang niat? Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri, posisi niat itu yang disepakati oleh para ulama itu di dalam hati. Sepakat? Niat itu di dalam hati. Hanya saja di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, talaffuz biniyah, melafazkan niat itu sesuatu yang disunahkan untuk membantu hati supaya sinkron dengan hati. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, beliau mengatakan an-niyatu salasa darajah, in kana salata fardhu wajibu qasdul fi'l. Kata beliau bahwasanya niat itu memiliki 3 tingkatan. In kana salatal fardhu wajibu qasdul fi'l. Kalau seandainya salat yang dikerjakannya itu adalah salat fardu, wajibu qasdul fi'l wa ta'in wal fardiyah. Wajibnya niat itu ada 3. Yang pertama, qasdul fi'il. Apa yang dimaksudkan dengan qasdul fi'il? Menyengaja untuk melakukan sesuatu. Saya mau ngapain? Mau salat. Itulah namanya usolli. Saya tidak membahas perbedaan pendapat di dalam masalah lafaz atau niat dalam hati. Yang pastinya ketika seseorang ingin melakukan salat, yang pertama ketika takbiratul ihram, hatinya harus sinkron bahwasanya dia mau salat. Ini namanya qasdul fi'il. Menyengaja untuk melakukan sesuatu perkara yang dia maksud. Yang dia maksud pada saat itu mau ngapain? Mau salat. Kemudian wa ta'yin. Ta'yin itu adalah menjelaskan secara spesifik sholat apa yang mau dikerjakan. Yang mau dikerjakan sholat apa? Usolli, sengaja, menyengaja saya akan sholat. Sholat yang dikerjakan adalah sholat zuhur. Yang ketiga wal fardiyah. Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, wajibu niat salasa, wajibnya niat itu ada 3. Yang pertama para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, salatul fardiyah, ketika salat fardu, yang pertama adalah qasdul fi'il, kemudian ta'yin, kemudian yang ketiga adalah fardiyah. Maka kalau seandainya dia mengucapkan ya, atau dia masukkan ke dalam hati ketika takbiratul ihram, usolli fardu zuhur, dah sah. Ya, usolli itulah qasdul fi'ilnya. Kemudian setelah itu fardu itulah fardiyahnya. Kemudian ta'yin itulah menjelaskan yang dikerjakan adalah sholat fardu zuhur. Udah sah. Ustaz, jadi gimana Ustaz kalau ada orang yang melafazkan usolli fardu zuhri arba raka'atin mustaqbilatan ma'muman adaan lillahi ya terserah, nggak ada masalah juga. Tetapi kalau kita bicara masalah wajibu, yang wajib itu hanya 3 itu saja. Yang pertama adalah qasdul fi'il, yang kedua ta'yin, yang ketiga fardiyah. Nah, kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam solat nafilah, ya, dalam solat nafilah para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Salim Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah, wa in kanat nafilatan mauqutah, kalau seandainya yang dikerjakan adalah solat nafilah, solat sunat yang terikat dengan waktu, semisal solat qobliyah, solat ba'diyah, solat duha, maka wajibnya dalam niat tersebut para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala hanya 2 saja.
Yang pertama adalah qasdul fi'il, yang kedua ta'yin. Usolli duha, sudah. Usolli qabliyah, sudah. Itu untuk salat sunat yang terikat dengan waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, wa in kanat, kalau seandainya yang dikerjakan nafilatan mutlaqan, salat sunat mutlak. Salat sunat mutlak ini maksudnya apa, Pak? Ya. Salat sunat mutlak ini salat yang tidak terikat dengan waktu. Ya, tidak terikat dengan waktu. Salat sunat mutlak. Semisal salat sunat hajat, ini kan tidak terikat dengan waktu. Kemudian salat sunat taubat, dia tidak terikat dengan waktu. Maka semisal dengan salat sunat yang mutlak seperti ini, wajibu qasdul fi'lul faqat. Wajibnya hanya qasdul fi'il saja. Kita masuk masjid, usolli, saya mau salat, udah selesai. Ya. Makanya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kalau di pondok itu kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang sudah khatam mereka pelajari. Ya, itu anak saya di pondok Ibtidaiyah, di pondok di Bogor, dia sudah khatam kitab Safinatun Najah, itu sudah khatam. Ya. Nah, kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membedakan. Ada orang yang bertanya sama saya, "Ustaz, lantas gimana Ustaz? Pada waktu saya sholat Ustaz, ini saya sholat ini. Jadi ketika setelah takbir saya lupa, bimbang. Yang tadi saya niatkan sholat itu tadi sholat zuhur atau sholat asar. Padahal yang dikerjakannya sholat zuhur. Ini gimana lantas?" Ini was-was. Ya. Kalau dia memang meyakini pada saat itu yang diniatkannya adalah sholat asar, sementara yang dikerjakannya sholat zuhur, batalkan sholat, ulang lagi, perbaiki niat. Ustaz, kalau saya berada di saf yang pertama gimana Ustaz? Kan itu kan? Teringatnya pas waktu sudah sujud pula itu. Gimana Ustaz? Nanti imamnya, ini jemaah di belakang bingung nih. Ini bapak ini kayaknya sama kami sholat. Tapi kenapa begitu imam salam kami salam dia terus berdiri lagi? Gini Bu, saya kasih paham. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sepakati dulu. Membaca Al-Fatihah itu dalam sholat itu rukun atau tidak? Rukun atau tidak? Rukun. Maknanya kalau seandainya ditinggalkan, tidak sah sholatnya. Atau tidak sah rakaatnya. Nah, kalau seandainya ada orang yang sholat, keenaan dengan suara imam kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saking enaknya suara imam itu, pada waktu ruku dia teringat, aku tadi kan belum baca Al-Fatihah. Gimana nih? Gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Tidak dapat rakaat. Rakaat yang pertama tidak dapat. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya tidak membahas dalam mazhab yang lain, tapi kita fokus dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya gimana? Karena rakaat yang pertama tadi tidak sah, karena dia tidak membaca Al-Fatihah, ketika imam salam maknanya dia masih 3 rakaat. Dia bangun berdiri. Ini orang di belakang timbul tanya, ini bapak ini tadi sama kami sholat. Kenapa imam salam kok dia berdiri pula? Dipikir orang menambah rakaat, padahal dia yang tahu rakaat yang pertama itu tidak dianggap rakaat. Kenapa? Karena tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu an-niyah. Itulah pentingnya niat dalam amal. Kemudian akhbarna Syekhuna al-Imamul Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf. Ini kalau saya bacakan nih matan hadisnya panjang nih Bu. Mau kita sampai jam 11 ngaji? Ya. Jadi singkatnya saja. Ya. Dikeluarkan daripada Syekhuna al-Imam al-Hafiz Abul Baqa
yaitu guru kami Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar yang namanya ada sebenarnya Khalid bin Yusuf. Apa kata beliau? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Hada hadis sahih muttafaqun alaihi. Ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaihi, disepakati oleh para ulama hadis dari berbagai macam periwayatan. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Makanya Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala dulu, ya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dalam satu peperangan Sayyidina Ali ini berkelahi dengan musuh orang kafir dalam pertempuran. Nah, pada saat musuh ini sudah diduduki sama Sayyidina Ali, tinggal dipenggal saja kepala dengan pedang. Begitu mau dipenggal sama Sayyidina Ali, diludahi sama orang kafir ini wajah Sayyidina Ali. Wih, katanya. Tak jadi dibunuh, ditinggalkan. Dikejar sama orang kafir tadi. Wahai Ali, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Ya. Padahal kamu sudah tinggal menebas leherku saja. Bukankah itu yang menjadi keinginanmu? Kata Sayyidina Ali, di awal pertama niatku itu karena Allah. Tapi karena kau ludahi wajahku, aku khawatir niatku bergeser bukan karena Allah lagi. Ya. Maka aku tidak jadi melakukannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ada satu orang sahabat dalam medan pertempuran yang ketika dia mau membunuh orang kafir ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi si sahabat ini dia bunuh saja. Berita ini sampai ke telinga Rasulullah. Nabi tanya, kenapa kamu bunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat? Bukankah disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal hukumnya merumpahkan darah seorang muslim. Dia sudah mengucapkan kalimat, kenapa kamu bunuh? Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasul, dia mengucapkan kalimat karena dia takut mati ya Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kamu tahu apa yang ada dalam isi hatinya? Ya. Nah, para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, walikulli mri'in manawa. Faman, kemudian setelah itu Nabi mengatakan, wa man kanat hijratu ila wa man kana hijratu ila Allah wa Rasul, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Sedangkan orang yang hijrahnya untuk dapat dunia, ya, berjuang untuk agama semata-mata untuk dapat dunia, dapat fulus. Ya Bu ya. Hadza zaman, kan begitu kan? Pejuang-pejuang agama ini yang membuat rusaknya hatinya niat itu adalah dunia. Ya, benda-benda dunia, kemasyhuran, ini yang merusak perjuangan. Banyak kasusnya enggak begitu sekarang ini? Banyak enggak? Dulu kan ada yang ngomong itu, ya. Ulama tidak boleh dekat dengan sekarang sudah dapat jabatan. Kan gitu dia. Ya. Jadi para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu, hadis ini sebenarnya asbabul wurudnya, latar belakang historinya. Ketika Nabi akan hijrah ke Yasrib, ada salah seorang sahabat yang tujuannya berangkat hijrah ke Yasrib, ingin menikah dengan satu orang wanita Ansor yang ada di Yasrib. Maka keluarlah hadis ini. Kalau kamu hijrah ke Yasrib semata-mata tujuan untuk menikah dengan perempuan yang ingin kamu nikahi, itu kamu dapatkan, tapi kamu sudah tidak dapat Allah dan Rasulnya.
Maka para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan di sini ya. Wa kana salaf wa tabi'uhum minal khalaf rahimahullahu taala yastahibbuna istaftahul musannafati bihadzal hadis. Jadi di kalangan ulama-ulama salaf, yang dikatakan ulama salaf ini yang mana? Generasi awal. Ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, khairul qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu kata Nabi adalah zamanku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah zaman Nabi, zaman siapa? Sahabat. Setelah zaman siapa? Tabi'in. Al-Imam Syafi'i, ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam mazhab yang paling tertua itu adalah Imam Hanafi. Kemudian setelah Hanafi, Maliki. Maliki ini berguru dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah Maliki adalah Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki. Setelah Imam Syafi'i masuk kepada Imam Hambali. Imam Hambali berguru dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang dikatakan ulama-ulama salaf. Wala khalaf. Kemudian ulama-ulama khalaf setelah mereka. Setelah periode khalaf, masuklah kepada periode mutaakhirin. Ya. Dan ulama-ulama salaf disebutkan dalam kitab ini, wa kana salaf wa tabi'uhum minal khalaf rahimahullah ta'ala yastahibbuna istaftahul musannaf. Mereka mendahulukan dalam penulisan kitab adalah mencantumkan hadis ini. Kenapa para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena hadis ini begitu penting sekali. Ya, dalam masalah bab keikhlasan. Wa rawaina al-Imam Abi Sa'id Abdurrahman rahimahullah taala, man arada ayasnafa kitaban falyada bihadzal hadis. Kemudian disebutkan dalam riwayat oleh Imam Abi Sa'di Abdurrahman, man aroda, siapa yang ingin menulis kitab, maka dahulukanlah menulis hadis dalam masalah bab niat. Kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana wa ballaghana ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, telah sampai kabar kepada kami daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia berkata, innama yahfazur rajul ala qadri niyatihi wa qala ghairihi innama yu'tin nas ala qadri niyatihim. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, innama yahfazur rajul, sesungguhnya amal kalian itu bisa terjaga sesuai dengan apa yang kalian niatkan. Ya. Kemudian dia menyebutkan dalam riwayat yang lain, wa qala fi ghairihi innama yu'tinas ala qadri niyatihim. Allah akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini para ulama hanya memberikan definisinya saja. Ya. Karena memang urusan ikhlas ini adalah urusan ibadah hati yang malaikat saja tidak tahu sama sekali. Ya. Makanya para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu definisi. Orang yang ikhlas itu kalau dipuji tidak tinggi, kalau dicaci tidak apa? Tidak rendah hati. Karena bagi dia penilaian manusia itu gak penting. Yang paling terpenting itu adalah penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu waruwaina ani Sa'dil Jalil Abi Ali Fudail, telah sampai kabar kepada kami daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala, tarkul amal li ajlinas riyah wal amal li ajlinas syirik wal ikhlasu ayyu afiyaqallahu minhuma. Kata Fudail bin Iyad, ini perhatikan Bu,
tarkul amal li ajalin nas riyah. Meninggalkan amal karena manusia, inilah yang disebutkan riyah. Ini ada orang baru tobat, masuk ke masjid. Kadang-kadang kita nih, mulut kita nih pun, apa kata orang, lemas juga mulutnya. Ada orang tak pernah ke masjid kemudian tobat, bisik-bisik sesama jemaah masjid, kemudian ngomong sama orang yang baru masjid ini, kayak aku tengok dengan kau masuk masjid ini hampir runtuh tiang-tiang masjid ini. Saking orang ini tak pernah ke masjid. Harusnya kalau seandainya ada orang Islam yang selama ini tak pernah ke masjid, ketika dia masuk masjid yang kita ucapkan alhamdulillah. Satu orang hamba Allah yang dulu jauh daripada Allah telah kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang mulut kita ini memang Masya Allah luar biasa, malah dikata-katain, oh sok alim kau, sok soleh kau, ya Pak. Oh, perasan kali itu, sok alim kali, sok soleh kali. Sementara yang baru tobat ini hatinya setipis kulit bawang. Karena dengan sebab omongan orang seperti itu, sok soleh lah kau, sok alim lah kau, masjid ini muruntuh gara-gara kau masuk masjid, saking gak pernah ke masjid. Akhirnya dia pun tak pernah ke masjid lagi. Inilah yang disebutkan Syekh Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nasriya, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti itu, didiamkan saja. Sok soleh kau, iya, saya sedang belajar jadi orang sok. Udah gitu aja. Ya. Coba bayangkan. Dalam satu makolanya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu sholihin lastu minhu. Aku ini cinta kepada orang soleh, kata Imam Syafi'i, lastu minhu, walaupun aku ini bukan termasuk bagian daripada orang soleh. Pertanyaan Ibu, Imam Syafi'i itu orang soleh enggak? Orang soleh enggak? Diberikan gelar Nasirus Sunnah. Ya. Salah satu pengazas daripada salah satu mazhab yang paling besar yang diamalkan oleh umat Islam. Tapi dengan tawaduknya beliau mengatakan, uhibbu sholihin lastu minhu, aku cinta kepada orang soleh walaupun aku ini bukan termasuk bagian daripada orang soleh. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatai kita, sok soleh kau, nanti ditengok jilbabnya makin panjang, alah sok-sok hijrah kau, betul. Ya lebih bagus lah daripada kau jilbabmu kayak ular keket. Ya. Pakai jilbab diikat-ikat lehernya sampai tercekek lehernya. Lebih bagus. Tidak ada masalah. Jadi kita anggaplah omongan-omongan orang itu doa, biarkan saja. Tapi kalau justru dengan sebab omongan-omongan manusia, kemudian kita meninggalkan amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah, inilah yang disebutkan riya. Berarti memang benar selama ini kita beramal karena manusia. Sebaliknya kemudian kata Syekh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, wal amalu li ajli nasyirik. Orang yang beramal tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia, itulah syirik. Ya. Ibadahnya dia niatkan kepada selain daripada Allah, itulah syirik. Wal ikhlas ayyu afiyaqallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu, kata Fudail bin Iyad, bila mana kamu terselamatkan daripada dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Tarkul amal li ajli nas, meninggalkan amal karena manusia. Kemudian yang kedua, wal amalu li ajli nas, beramal supaya dilihat manusia. Ya. Sekarang kalau saya tanya, Bu, kita ini ada nggak yang memastikan 100% dalam amal kita ini ikhlas? Nggak ada. Mana ada? Kan ini urusan hati. Ada orang sedekah ke masjid, kemudian dia bilang, Pak BKM, jangan tulis nama saya ya, saya sedekah. Tuliskan aja di papan tulis itu hamba Allah sekian. Ya. Tapi setiap dia mau sholat maghrib dipanggilnya kawannya semua. Kemudian ditunjuknya hamba Allah. Ya podoh.
Sama aja. Ada ustadz, kalau dia ceramah pengajian kemudian dia tidak mau menerima honor. Saya tanya, ikhlaskah dia? Ikhlaskah dia? Belum tentu. Ya. Dalam masalah menerima ini dibolehkan. Kenapa para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita berpikir kalau ada ustadz yang menyampaikan pengajian, memberi pengajian, kemudian BKM masjid memberikan hadiah, jangan kita pikir itu untuk membayar ilmu. Ilmu itu tidak bisa dihargai. Yang dibayar itu adalah waktu yang digunakan si ustadz, harusnya dia bekerja, tetapi dia gunakan untuk mengajar agama. Waktu yang digunakan si ustadz yang aturannya dia bercengkrama dengan anak istrinya, tapi waktu itu digunakan untuk mengajar agama, menyebarkan ilmu. Waktu itulah yang diberikan penghargaan, bukan ilmunya. Ya. Jadi kalau dia mau menerima silakan, yang enggak mau menerima silakan, tapi belum tentu yang tidak menerima itu dikategorikan orang yang ikhlas, belum tentu. Kalau seandainya kemudian dia disebarkan, seakan-akan dia sebarkan, akulah ustadz yang paling ikhlas. Berarti kamu nggak ikhlas. Lebih bagus terima dengan sifat istiqna, bukan itu yang dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri, itu lebih afdol lagi seperti itu. Ya. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi dalam kajian ini para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan di sini la yanaluhu an-niyah. Yang dimaksudkan dengan la yanuhu adalah an-niyah, niat. Kemudian setelah itu para ulama mengatakan niat itu adalah yang membedakan aktivitas yang kita lakukan itu ibadah atau tidak. Dan kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita fahami bahwasanya amal kita ini akan diberikan hadiah, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warda, innama yu'tin nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan pada setiap manusia hambanya itu ala qadri niyatim, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Maka para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perlunya setelah setiap beramal kita ini beristighfar. Mana tahu ada ya syahwat dunia yang kita bawa di dalam amal-amal soleh ini, itulah perlunya kita istighfar. Dan kemudian para jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tarkul amal li ajli nasriya, orang yang meninggalkan amal kebaikan dengan sebab manusia, itulah yang disebutkan riya. Riya ini berasal daripada ro'ah, riya. Beda dengan sum'ah. Sum'ah itu daripada sami'an. Ya. Riya itu dia ingin amalnya itu diperlihatkan kepada manusia. Ya. Pengen diperlihatkan kepada manusia. Lantas Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya kemudian, sekarang kan zaman media sosial, betul? Betul enggak kira-kira? Ya. Itu banyak konten-konten kreator yang buat video, kemudian sedekahan apa semua segala macam. Atau yang kita dengar yang viral orang Malaysia itu siapa namanya? Bu, ini ibu-ibu nih yang banyak penggemarnya nih. Siapa bu orang Malaysia? Esar Khalid. Itu berarti nggak ngikuti media sosial ini. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada orang-orang yang bersedekah kemudian setelah itu dipublikasikan, kira-kira apa bisa kita memastikan bahwasanya dia tidak ikhlas? Tidak juga. Karena Allah sebutkan dalam Quran, sedekah itu Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ada kalanya sedekah secara terang-terangan itu lebih baik daripada sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tatkala umat Islam semuanya sudah tidak mau bersedekah, kemudian kita sedekah secara terang-terangan,
supaya merangsang umat Islam untuk mau bersedekah, itu lebih afdol. Ya, nah kita tengok tuh, ya, konten kreator yang asal Malaysia itu, mana-mana orang miskin yang susah didatangi. Bahkan di Medan ini dia buat rumah sakit ODGJ. Yang pertama kali itu kerjasama dengan konten kreator Medan yang namanya Aleh. Dulu pernah berkasus itu dia, masuk penjara. Tapi sekarang sudah tobat. Ya, kerjasama dengan Aleh itu buat rumah sakit ODGJ. Ya, ODGJ itu apa? Orang dalam gangguan jiwa. Itu yang membiayai dia. Sebenarnya kalau saya tanya, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Tapi pemerintahnya sekarang seperti mana direktur Taspen itu yang sekarang masuk penjara, Masya Allah terbongkar ternyata uang Taspen itu di saat pegawai-pegawai pensiunan yang menunggu pensiun mereka nggak cair-cair, uangnya digunakan untuk beli apartemen dikasih sama gundinya pramugari. Ya. Coba ibu bayangkan. Sebenarnya ini pukulan telak untuk mereka. Itu kerja mereka. Untuk bagaimana memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang gelandangan dan segala macam. Tapi karena sekarang pejabatnya sibuk memperkaya diri. Ibu bayangkan yang terbaru. Korupsi Menteri Pendidikan 99, sekian triliun. Ya. Ya. Pengadaan laptop yang aturannya harganya di pasaran 1,6 juta sampai 2,6 juta, tapi masuk dalam anggaran per unitnya 10 juta. Ya. Coba ingat. Ya. Nah, sebenarnya pukulan. Makanya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa serta-merta kemudian kita mengatakan, kita menjustifikasikan, sedekah nggak usah dipublikasikan. Siapa yang bilang? Orang Allah juga sebutkan dalam Quran, sedekah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Karena urusan hati ini adalah ranahnya Allah, bukan ranahnya kita. Ya, makanya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, ingat enggak dulu masalah yang menistakan surah Al-Maidah? Ingat enggak dulu? Ya, kemudian setelah itu ada tokoh-tokoh agama yang mengatakan dia niatnya enggak seperti itu. Niatnya enggak seperti itu. Oh, kita mengatakan wa nahnu nahkumu bizuhurikum. Kami ini yang kami hukum itu adalah zohirnya. Urusan hati dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, saya padakan sampai di sini. Intinya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun, sebanyak apapun amalan kita, kalau amal itu ada maksud-maksud duniawi, ada kepentingan-kepentingan duniawi, ini amal akan menjadi amal yang sia-sia saja dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada moderator. Kalau seandainya ada yang ingin dipertanyakan sesuai dengan tema malam hari ini, silakan falyatafaddal masykura. Kalau seandainya tidak ada di luar daripada tema juga tidak masalah sama sekali. Yang intinya Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian orang awam ada, ujian orang alim ada, ujian pejabat ada. Kalau saya tanya ujian orang alim itu apa? Ujiannya orang alim apa? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, nanti bisa dibuat nih, diambil nih. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, min fitnatil alim ayyakunal kalam uhibbu ilaihi minal istima'. Ujian fitnah yang paling terbesar pada para ulama, ayyakunal kalam uhibbu ilaihi minal istima', lebih suka menasihati orang daripada dinasihatin. Lebih suka menegur orang daripada ditegur sama orang lain. Lebih suka mengoreksi orang lain daripada dikoreksi orang lain. Lebih suka berceramah daripada mendengarkan ceramah. Ini fitnahnya orang alim. Ya. Kalau menasihati orang lain mau, tapi ketika ada kesalahan yang dia buat kemudian dikoreksi, kemudian diluruskan, tak sonang dia.
Ya, ini adalah fitnah ujian bagi orang-orang alim. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan kepada moderator. Silakan falyatafaddal maskurah. Itu ada satu belakang Ibu. Ibu ini rumahnya di Johor, saya tahu. Jauh. Padahal Bu di Mutakin ada Syekh Yahya Jaber. Tapi Ibu lebih pilih ke sini tuh. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, iya, iya. Oke. Beda orang yang sholat dalam keadaan masbuk. Ya. Beda orang yang sholat dalam keadaan masbuk. Kalau dia mendapati imam masih dalam posisi ruku, dia masih mendapatkan rokaat. Lantas gimana Al-Fatihahnya? Al-Fatihah ditanggung imam karena dia masbuk. Tapi kalau seandainya orang yang memang sholat dari awal bersama dengan imam, karena dengan sebab terlena mendengarkan suara imam yang baca ayat dengan begitu syahdu, dengan begitu merdu sekali, kemudian ujuk-ujuknya ketika sujud dia teringat, kayaknya aku tadi nggak baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya tidak ditanggung imam karena dia sholat dari awal bersama dengan imam. Ya, nah, itu saja. Ada yang lain, Bu? Waalaikumsalam. Dalam masalah takbir, dikembangkan atau ini sujud sekarang ini sujud atau ketika takbir? Sujud. Waktu sujud tangan itu dirapatkan. Sujud tangan dirapatkan, tapi ketika takbir agak jangan terlalu rapat. Ketika takbir, tapi pada waktu sujud dirapatkan. Dan kemudian para jemaah sekalian ini mulai Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita melihat pada waktu sujud juga ada yang waktu sujud kakinya dirapatkan. Betul? Mana yang betul? Dirapatkan atau direnggangkan? Rapat atau renggang? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, kaki itu pada waktu sujud direnggangkan seperti mana posisi ketika qiyam. Ketika kita berdiri. Ya. Jadi ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Cukup? Ada lagi, Bu? Nah, kita cukupkan Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita. Jadi intinya para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu wa taala, saya tidak membahas khilaf dalam masalah niat talafus ataupun niat dalam hati. Kalau dalam masalah niat dalam hati ini sepakat semua. Tapi kalau dalam masalah talafus ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim Ibrahim Al-Bajuri dalam hasyiahnya, talafus biniat ini sunnah, tujuannya untuk membantu hati dalam niat. Ya, jadi tujuannya untuk membantu hati dalam niat. Makanya Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya apa gunanya salat sunnah? Salat sunnah itu apa gunanya? Kalau dalam perspektif ilmu tasawuf, salat sunat itu manfaatnya untuk memanaskan hati sebelum kita masuk kepada salat fardu. Karena kita berangkat ke masjid itu belum tahu kita nih godaan apa semua segala macam. Ya. Kita berangkat ke masjid, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar. Memang ada orang yang bilang, Ustaz, saya kan berangkat daripada rumah kan memang tujuannya mau
Iya. Tapi apa bisa kamu memastikan niat kamu tuh terjaga betul sampai kamu sampai masjid? Karena perjalanan dari rumah banyak yang kamu lihat, banyak yang kamu dengar, secara otomatis itu bisa mengganggu niat. Makanya dalam perspektif ilmu tasawuf, sholat sunat itu fungsinya untuk memanaskan hati sebelum kita masuk kepada sholat yang wajib. Bahkan para ulama dulu, tok guru kita, ya, memiliki satu kebiasaan, biasanya sebelum mereka takbir, ya, mereka baca Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Qul a'udzu birabbina. Ini tujuannya semua untuk mensinkronkan hati. Kenapa para jemaah sekalian mulai Allah Subhanahu? Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, kalau kau sholat tidak bisa khusyuk minat takbir ila salam, dari takbir sampai salam 100% kamu khusyuk, minimal ketika takbir itu usahakan. Ya, minimal ketika takbir. Kemudian pada waktu tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Minimal di situ, Pak. Karena kalau kita bilang 100% khusyuk, alah, janganlah berandai-andai. Betul, Bu? Ibu ini sholat, hutang orang pun ingat dalam sholat. Yang mau ditagih ingat dalam sholat. Ya. Kenapa? Ketika kita sholat, Allahu Akbar, setan datang. Kata setan dibisikkan ke telinga kita, uzkur haza wa kaza. Kau ingat ini, kau ingat ini, kau ingat ini, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Semua bisa ingat dalam sholat. Bahkan dalam sholat pun bisa buat cerita pendek. Habis sholat subuh, terpikir dalam hatinya, waktu sholat subuh, aku nih pulang sholat subuh nih jam 5:30. Kalau aku pulang, ngelewati rumah Pak Sigalingging, jam 5:30 itu biasanya anjing Pak Sigalingging itu keluar. Nanti aku pulang subuh, jangan dari situlah, nanti dikejar anjing. Selesai ceritanya habis sholat. Jadi dari takbir sampai salam, ceritanya anjing Pak Sigaling, itulah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin mulai Allah Subhanahu wa taala, saya padakan sampai sini. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.